Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita dengan NIM 012021-034, semester 7 Prodi S1 Keperawatan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai obat yang ada dalam troli emergensi beserta kegunaannya dan perbedaan nasal kanul, rebreathing mask dan non-rebreathing mask. Serta di video ini juga saya akan menjelaskan mengenai SOP seperti pemasangan ventilator, syringe pump, dan infus pump. Yang pertama itu mengenai obat-obat yang ada dalam troli emergensi. Troli emergensi ICU merupakan perlengkapan vital yang berisi berbagai macam obat-obatan dan peralatan medis yang siap digunakan untuk menangani keadaan darurat pada pasien kritis. Beberapa jenis obat dan kegunaannya yaitu epinefrin atau adrenalin digunakan untuk meningkatkan tekanan darah dan detak jantung dalam kondisi syok. Obat-obatan untuk mengatasi gangguan pernapasan yaitu albuterol, bronkodilator yang digunakan untuk membuka saluran napas, saluran udara pada pasien asma. Metilprednisol, kortikosteroid yang digunakan untuk mengurangi peradangan pada saluran udara. Obat-obatan untuk mengatasi nyeri yaitu morfin, opioid lain yang digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat. Obat penenang yang sering digunakan untuk sedasi sebelum prosedur medis. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perbedaan nasal kanul, rebreathing mask dan non-rebreathing mask. Yang pertama itu nasal kanul terdiri dari dua tabung plastik tipis yang dimasukkan ke dalam lubang hidung. Cara kerjanya yaitu memberikan aliran oksigen yang rendah dan terus-menerus melalui hidung. Digunakan untuk pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen ringan atau sebagian terapi jangka panjang. Yang kedua itu rebreathing mask, masker yang menutupi hidung dan mulut dengan kantong udara di bagian bawah. Cara kerjanya yaitu sebagian udara yang dikeluarkan pasien akan kembali terhirup sehingga memungkinkan pasien akan menghirup kembali oksigen yang masih ada. Digunakan untuk pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen sedang. Kemudian yang ketiga itu non-rebreathing mask. Mirip dengan rebreathing mask namun memiliki katup satu arah yang mencegah udara yang dikeluarkan pasien kembali tertutup. Cara kerjanya yaitu memberikan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi dibandingkan rebreathing mask. Digunakan untuk pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen yang signifikan. Selanjutnya SOP pemasangan ventilator, syringe pump dan infus pump. Yang pertama itu pemasangan ventilator. Pemasangan ventilator merupakan langkah krusial dalam penanganan pasien yang mengalami kesulitan bernapas. Tujuannya yaitu mempertahankan oksigenasi. Ventilator yang memberikan oksigen tambahan kepada pasien yang mengalami kesulitan dan mendapatkan oksigen yang cukup dari udara sekitar. Berikut SOP pemasangan ventilator. Yang pertama itu menilai tingkat keparahan gangguan pernapasan, kesadaran pasien dan parameter vital lainnya. Yang kedua, memeriksa kondisi saluran pernapasan atas dan pernapasan bawah. Yang ketiga, meliputi pemeriksaan darah, gas darah arteri dan radiologi. Kemudian persiapan alat dan perlengkapan ventilator, memastikan ventilator dalam kondisi baik dan terkalibrasi. Kemudian tube endotracheal, memilih ukuran yang sesuai dengan anatomi pasien. Kemudian obat-obatan, menyiapkan obat-obatan yang diperlukan, peralatan intubasi, laryngoskop, blade, style section dan balon cup. Monitor, memantau parameter vital pasien selama dan setelah pemasangan ventilator. Selanjutnya prosedur intubasi. Preoksigenasi, memberikan oksigen 100% sebelum intubasi. Laryngoskopi, memvisualisasi pita suara dan memasukkan tubo endotracheal. Konfirmasi penempatan, mendengarkan suara napas bilateral, melihat kondensasi pada tubo dan melakukan pemeriksaan kapnografi. Kemudian fiksasi tubo, memastikan tubo terfiksasi dengan baik agar tidak bergeser. Kemudian penyambungan ke ventilator. Hubungkan tubo endotracheal, sambungkan tubo endotracheal ke sirkuit ventilator. Kemudian atur parameter ventilator, sesuaikan setting ventilator sesuai dengan kebutuhan pasien seperti volume tidal, frekuensi napas dan VO2. Monitoring dan evaluasi. Pantau terus parameter vital pasien seperti frekuensi jantung, tekanan darah, saturasi oksigen dan gas darah arteri.
Respon pasien. Perhatikan respon pasien terhadap ventilasi mekanik. Penyesuaian setting. Lakukan penyesuaian setting ventilator secara berkala sesuai dengan kondisi pasien. Aseptik. Selalu menjaga kondisi aseptik selama prosedur untuk mencegah infeksi. Kemudian keamanan pasien. Prioritaskan keselamatan pasien selama prosedur. Kemudian dokumentasi, catat semua langkah prosedur, setting ventilator dan respon pasien serta catatan medis. Kemudian SOP pemasangan siring pump adalah alat medis yang digunakan untuk memberikan infus obat secara akurat dan terkontrol. Tujuan penggunaan siring pump yaitu untuk memberikan infus obat dengan kecepatan yang sangat akurat. Adapun peralatan yang dibutuhkan, yang pertama itu siring pump, spuit sesuai dengan kebutuhan pasien, obat infus, infus set lengkap, statif infus, sarung tangan steril dan desinfektan. Kemudian prosedur pemasangan siring pump yang pertama yaitu cuci tangan, persiapan alat, pastikan siring pump dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik. Isi spuit dengan obat infus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Hubungkan spuit pada siring pump, sambungkan selang infus pada spuit dan pastikan tidak ada kebocoran, dan pasang needle pada ujung infus. Pasang siring pump pada statif. Letakkan siring pump pada statif dengan posisi yang stabil. Atur kecepatan infus. Masukkan data kecepatan infus mili per jam yang telah ditentukan ke dalam siring pump. Pasang infus pada pasien. Pilih vena yang sesuai untuk diinfus. Lakukan desinfeksi pada area penyuntikan. Tusukkan needle ke dalam vena dengan sudut yang tepat. Pastikan darah keluar dari needle untuk memastikan bahwa needle sudah berada di dalam vena. Fiksasi infus dengan plester. Nyalakan siring pump yaitu dengan menekan tombol power untuk menghidupkan siring pump. Kemudian pantau pasien. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasien selama pemberian infus, seperti tanda-tanda alergi, reaksi obat, dan kecepatan infus. Akhir prosedur. Setelah pemberian infus selesai, matikan siring pump. Lepaskan needle dari vena pasien. Bersihkan area penyuntikan. Buang semua peralatan yang sudah digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian cuci tangan kembali. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sterilitas. Selalu menjaga sterilitas selama prosedur untuk mencegah infeksi. Kemudian keamanan pasien. Pastikan obat yang diberikan sudah benar dan dosisnya sudah tepat. Kemudian pemantauan. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasien dan kecepatan infus. Kemudian dokumentasi. Catat semua tindakan yang telah dilakukan dalam catatan medis pasien. Yang ketiga itu SOP pemasangan infus pump. Jadi infus pump itu adalah alat medis yang digunakan untuk memberikan cairan infus secara akurat dan terkontrol. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan infus cairan dengan kecepatan yang sangat akurat. Dan adapun peralatan yang dibutuhkan yaitu infus pump, set infus lengkap, cairan infus, statif infus, sarung tangan steril, dan desinfektan. Kemudian ada beberapa prosedur pemasangan infus pump yaitu pertama mencuci tangan, kemudian persiapkan alat, pastikan infus pump dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik. Isi chamber infus set dengan cairan infus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Hubungkan selang infus pada infus pump dan pastikan tidak ada kebocoran. Kemudian pasang spek pada ujung selang infus, pasang needle pada spek. Pasang infus pump pada statif. Letakkan infus pump pada statif infus dengan posisi stabil. Kemudian atur kecepatan infus. Pasang infus pada pasien. Pilih vena yang sesuai untuk diinfus. Kemudian lakukan desinfeksi pada area penyuntikan. Kemudian tusukkan needle ke dalam vena dengan sudut yang tepat. Kemudian pastikan darah keluar dari needle untuk memastikan bahwa needle sudah berada di dalam vena. Fiksasi infus dengan plester. Nyalakan infus pump yaitu dengan menekan tombol power untuk menghidupkan infus pump. Kemudian lakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasien setelah pemberian infus, seperti tanda-tanda alergi, reaksi obat, dan kecepatan infus. Akhir prosedur. Setelah pemberian infus selesai, matikan infus pump. Lepaskan needle dari vena pasien, bersihkan area penyuntikan, buang semua peralatan yang sudah digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian cuci tangan kembali.
Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama itu sterilitas. Selalu menjaga sterilitas selama prosedur untuk mencegah infeksi. Kemudian keamanan pasien, pastikan cairan yang diberikan sudah benar dan dosisnya sudah tepat. Kemudian pemantauan, lakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasien dan kecepatan infus. Dan yang terakhir itu dokumentasi, catat semua tindakan yang sudah dilakukan dalam catatan medis pasien. Berikut beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.